بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di majlis ini dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu, dalam rangka at-tawasi bil haqq wat tawasi bis sabr. Semoga majelis kita diberkahi Allah Azza wa Jalla. Kajian kita pada sore hari ini insyaallah dengan tema nasihat kepada al-aba wal ummahat, kepada para bapak dan ibu. Ikhwani fid din rahimakumullah. Dan kita pada saat ini insyaallah pada kajian ini akan mengambil faedah dari apa yang ditulis oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, di mana beliau menulis atau memberikan ceramah terkait dengan bab ini. Termuat di sana bimbingan-bimbingan dan nasihat kepada al-aba wal ummahat, para ayah maupun ibu, artinya orang tua, yang kita semua insyaallah bisa mengambil faedah yang cukup banyak dari bimbingan-bimbingan beliau rahimahullah. Namun sebelum itu sedikit penjelasan terkait dengan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, terutama terkait dengan hal yang terkadang tersebar di kalangan masyarakat tertentu, bahwa beliau rahimahullah termasuk dai yang keras atau mendukung radikalisme atau terorisme dan hal-hal yang semakna dengan itu. Ya. Sebagian pihak melontarkan tuduhan-tuduhan itu kepada beliau atau kepada murid-murid beliau. Perlu kita ingat kembali apa yang sesungguhnya ada pada beliau, yaitu bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Alhamdulillah, mungkin para murid beliau, termasuk yang mungkin dari Indonesia, apalagi yang lain sangat banyak
bersaksi atas hal itu. Beberapa hal yang mungkin kita ingat dari nasihat beliau atau sikap beliau yang menunjukkan beliau berlepas diri dari tuduhan-tuduhan tersebut, dan bahkan beliau sangat mengingkari radikalisme atau terorisme dan praktek-praktek yang berasal dari keduanya. Di antara yang menunjukkan demikian, beliau sendiri sangat anti kepada misalnya praktek bom bunuh diri, ya, yang itu biasa dilakukan oleh para pelaku teror, baik di negeri ini maupun di luar. Beliau sangat anti dengan praktek tersebut. Ya. Ini jelas beliau berlepas diri dari hal-hal itu. Kemudian yang kedua, misalnya beliau juga telah dengan jelas mengingkari dan menolak Usama bin Laden yang dulu di saat itu sudah lama sekali ya, di masa-masa itu ingin memberi, saya agak lupa tapi bisa dicek ya, ada kitab-kitab yang menyebutkannya, akan memberi bantuan atau akan berkunjung kepada beliau, dan beliau menolak dengan tegas. Ya. Kenapa menolak? Karena beliau jelas tidak sepaham dan beliau mengingkari apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Begitu pula berikutnya beliau Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah juga mengingkari praktek yang dilakukan oleh Juhaiman, ya, kejadian Juhaiman yang memberontak di Masjidil Haram. Secara umum dengan nyata beliau ingkar terhadap pemberontakan. Dan lebih khusus saat itu yang dilakukan oleh Juhaiman dan kelompoknya. Ya. Di mana seperti yang kita dengar bahwa Juhaiman melakukan pemberontakan ke pemerintah Saudi Arabia, ya, dengan anggapan bahwa dia sebagai pasukan Imam Mahdi bersama mereka sampai masuk ke Masjidil Haram dengan bersenjata, menutup pintu-pintu dan menimbulkan ketakutan di tengah jamaah Masjidil Haram ketika itu. Ya. Syekh Muqbil sangat mengingkari perbuatan itu. Memang ya yang menjadi rancu Juhaiman dan komplotannya itu sempat hadir di majelis ulama kita. Ya. Sempat hadir di masa itu di majelis ulama kita. Tapi bukan berarti dia menjadi pengikut ulama kita. Dan tidak berarti dia mengambil pemikirannya dari ulama kita. Bahkan mungkin dianggap ulama kita yang menjadi backing bagi gerakan ini. Tidak sama sekali. Justru para ulama kita mengingkari. Sehingga seolah-olah Juhaiman dan komplotannya ini seolah-olah penyusup saja. Di tengah-tengah komunitas Tullabul Ilm, para penuntut ilmu yang belajar dari ulama kita. Ya. Jadi jangan sampai rancu. Intinya bahwa ulama kita sangat mengingkari praktek pemberontakan tersebut. Ya.
Dan begitu pula di ceramah-ceramah Syekh Muqbil rahimahullah, beliau jelas sangat ingkar terhadap praktek seperti ini secara umum, bukan hanya terkait dengan Juhaiman, tapi semuanya. Tapi semuanya Al-Qaeda dan kelompok-kelompoknya. Ya. Kemudian juga contoh yang lain, ya. Beliau bahkan sampai menulis kitab Al-Ilhadu Al-Khumaini fi Biladil Haramain atau fi Ardil Haramain. Intinya adalah kejahatan Iran terhadap Al-Haramain, Makkah dan Madinah. Di mana orang-orang Iran ketika itu dan dalam sejarah sangat diketahui mereka melakukan gerakan-gerakan teror di berbagai waktu, terutama di saat itu sering terjadi di musim haji. Ya. Nah, gerakan-gerakan teror seperti ini yang dilakukan oleh Syiah di tengah jamaah haji ketika itu, ya, sangat diingkari oleh ulama, dan di antara ulama yang mengingkarinya adalah Syekh Muqbil rahimahullah sampai menulis kitab yang tadi saya sebutkan. Al-Ilhadu Al-Khumaini fi Ardil Haramain. Dan juga sekian banyak tulisan-tulisan beliau, kalau kita lihat sangat jelas beliau anti terhadap praktek-praktek teror atau praktek-praktek radikal. Sehingga sangat keliru kalau ada yang mengaitkan seorang teroris, ya, bahwa ini sumbernya dari Syekh Muqbil, gurunya dia adalah Syekh Muqbil, ya, mengambil keyakinan seperti itu, terorisme dari Syekh Muqbil, ini salah, sangat salah. Itu omong kosong, ya, itu orang yang nggak ngerti, atau orang yang memang sengaja ingin mencoreng nama baik Syekh Muqbil rahimahullah. Ya, memang beliau sangat keras dalam bab apa? Dalam bab, ya, mengingkari terhadap bid'ah secara umum. Terutama beliau menghadapi orang-orang Syiah, ya, di sana, masyarakat yang Syiah, ya, atau yang Sufi dan praktek-praktek yang macam-macam tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Keras dalam arti keras ucapan, ya. Mengkritik dengan tegas, itu maksudnya. Bukan keras dengan tindakan, ya, atau dengan hal-hal yang semisalnya, tidak. Dan itu bukan terkait sama sekali dengan praktek-praktek teror dan terorisme radikal dan radikalisme, sama sekali tidak. Justru sebaliknya, beliau rahimahullah menjadi sasaran gerakan-gerakan teror itu. Dan bagi para murid-muridnya, baik yang di sana, artinya memang orang sana, dan juga yang lain, menyaksikan itu. Bagaimana beliau diancam, bahkan sudah disasar, ya, ketika beliau berceramah, ternyata bom meledak di belakang masjid, ya, tembakan dan ini macam-macam, sering hal-hal yang seperti itu, yang tadi kita katakan, justru beliau rahimahullah menjadi sasaran dari gerakan-gerakan teror orang-orang, mungkin orang Syiah, mungkin orang Sufi, atau mungkin orang Al-Qaeda atau yang lain, ya, wallahu alam. Karena ya tentunya yang melakukan seperti itu adalah orang-orang yang tidak menampakkan identitasnya, ya. Jadi beberapa hal tadi perlu diketahui agar kita tidak salah menilai beliau rahimahullahu taala. Ya. Adapun dari sisi perilaku beliau keseharian, bagi yang hidup di sana sangat mengetahui betapa lemah lembutnya beliau, betapa sayangnya kepada orang,
ya, kepada orang yang datang kepada beliau, apalagi kepada murid-murid secara umum. Orang yang sangat sayang. Ya, sehingga beliau sangat dicintai oleh kabilah-kabilah yang dahulu orang-orang Syiah tidak suka dengan sunnah, pada akhirnya menjadi orang-orang yang suka dengan sunnah. Ya, sekian banyak kabilah yang jelas sangat cinta kepada beliau. Kalau beliau memang orangnya berpemikiran radikal, ya, berpemikiran seperti Al-Qaeda dan lain-lain, mungkin sejak dulu beliau sudah punya gerakan-gerakan untuk memberontak pemerintah Yaman. Ya, karena penggemarnya beliau, saya katakan penggemar ini artinya orang-orang awam yang senang dengan beliau saja banyak sekali. Apalagi orang-orang dekat beliau dari berbagai kabilah di berbagai penjuru Yaman. Kalau beliau menyeru suatu gerakannya, mungkin banyak sekali yang akan bangkit. Tapi beliau enggak ridha dengan perbuatan itu. Ya. Nah, ini bukti yang sangat nyata bahwa beliau betul-betul berlepas diri dengan teror dan terorisme. Ya. Jadi jangan disalahpahami tentang beliau rahimahullah. Kemudian di sini kembali kepada tema kita ya. Tema kita ini juga tema yang adem. Salah satu ceramah beliau yang menunjukkan kasih sayang beliau. Ya, menunjukkan bahwa beliau perhatian dengan pendidikan, dengan tarbiyah kepada umat. Pada kita sebut tulisan sekarang ya. Dulunya mungkin ceramah, sekarang berbentuk tulisan. Ya, pada tulisan ini ya beliau menyebutkan bahwa asal usulnya adalah permintaan murid-murid beliau untuk memberikan suatu nasihat kepada orang tua. Di mana kondisi orang tua itu macam-macam, di mana sebagian mereka itu dikeluhkan oleh murid-murid. Yaitu apa? Ketika melihat anak-anak mereka ingin belajar agama, ingin mendalami agama, justru menjadi penghalang utama mereka itu orang tua mereka sendiri. Ya. Kata beliau, ini saya mungkin nggak baca satu persatu ya karena panjang nanti nggak habis atau nggak cukup waktu sehingga mungkin saya comot-comotnya. Ya. Kata beliau, yashukkuna min abaihim wa ma yahsulu alaihim min at-tadyiq min abaihim. Yashkuna min abaihim. Mereka mengeluhkan tentang orang tua mereka, bapak-bapak mereka. Dan apa yang mereka peroleh dari tadyiq, yakni semacam tekanan begitu ya. Tadyiq penyempitan, maksudnya tekanan dari orang tua. Minal aba man idza azama waladuhu ala talabil ilm faka'annahu mat. Sampai di antara orang tua itu ketika tahu anaknya mau belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama. Kalau kita sekarang di sini konteksnya kita tahu anaknya mau mondok, mau ke pesantren. Ya. Tidak belajar ke sekolah umum, berhenti dari sekolah umum, mau mondok. Faka'annahu mat, seolah-olah itu mati. Ya, seolah-olah mati. Jadi sudah luar biasa orang tua itu reaksinya. Ya memang ternyata ini menjadi fenomena yang umum ya. Kalau beliau bercerita di Yaman, di kita juga kurang lebih sama, ada yang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Nah,
Ini mesti dipahamkan, mesti dimengerti bahwa sikap yang seperti ini, sikap yang jelas tidak benar. Sebagai orang tua jangan seperti itu. Kalau dia seorang yang muslim, dia mengerti kewajiban sebagai seorang muslim. Kenapa bersedih ketika anaknya ingin belajar Islam dengan sungguh-sungguh? Kenapa? Khawatir kepada duniawinya. Ya, itu mungkin yang menjadi sebab utama. Khawatir terhadap nasib duniawi. Nah, perlu diingat, kalau kita seorang mukmin, Allah Azza wa Jal, kalau kita seorang muslim, bahwa Allah Azza wa Jal telah menjamin, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adhim lahu ajra. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ayat-ayat ini seperti yang tadi kita baca tentang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan apa? Kemudahan pada urusannya. Allah juga akan berikan kepada yang bertakwa ampunan dari dosa-dosanya dan akan dibesarkan pahalanya. Jadi urusannya serba menyenangkan. Dosa diampuni, ya, pahala dibesarkan, urusan dimudahkan. Ketika ada kesulitan diberi jalan keluar. Yang tawakal 'ala Allah, Allah akan mencukupinya. Yang tawakal kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Ini semua ayat dari Allah Azza wa Jalla. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, tentunya akan beriman. Beriman apa tidak? Itu saja. Kalau beriman, sudah. Sebetulnya selesai urusan bab ini. Tidak perlu dikhawatirkan anaknya belajar ilmu agama, mendalami, lalu bingung urusan dunianya. Khawatir nanti mau makan apa. Ya. Khawatir nanti mau kerja apa. Bagaimana keluarganya. Subhanallah. Ayat-ayat tadi terus kemana? Kemudian dari kenyataan. Walhamdulillah. Kita melihat secara nyata. Kita melihat secara nyata bahwa orang-orang yang belajar ilmu agama. Betul-betul sungguh-sungguh. Ya mereka enggak terlantar urusan duniawinya. Ya. Alhamdulillah Allah mudahkan urusan-urusan duniawinya. Ya. Allah mudahkan. Kalau orang yang kafir diberi oleh Allah Azza wa Jal, itu orang-orang kafir yang non-Islam. Diberi oleh Allah. Makan, minum, kebutuhan, Allah beri. Bagaimana orang yang beriman, orang yang betul-betul bertakwa, yang tawakal kepada Allah, lalu Allah halangi? Ya tidak. Ya. Mungkin ada suatu saat, ada lapar, ada haus, ada sulit. Itu kan bagian dari ujian. Itu nggak lepas. Manusia siapapun nggak lepas darinya. Sampai orang yang kerja duniawi saja akan mengalami itu. Itu rata-rata ya, seperti itu. Artinya itu ujian. Kita hidup di dunia, ya ada ujiannya. Tapi, wal aqibatu lil muttaqin. Akhir daripada atau kebaikan pada akhirnya akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Ya. Makanya di sini Syekh rahimahullah memberikan nasihat-nasihat kepada para orang tua.
beliau katakan ya, narji ila ma kunna bisadadihi bin nasihatil aba wal ummahat. Ayo kita kembali kepada yang di hadapan kita ini, yaitu nasihat untuk mereka para ayah dan ibu, orang tua. Lihat bagaimana yaqulullah, Allah Azza wa Jalla berfirman ya dalam ayatnya pada surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian, nara, dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Nah, ayat ini terkait dengan siapa? Terkait dengan para orang tua. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla menyuruh orang-orang yang beriman untuk menjaga diri dan keluarga. Berarti ini orang tua. Diri kalian dijaga dulu. Qu anfusakum. Ya. Menjaga diri itu ya dirinya belajar ilmu agama. Jadi menjaga dari neraka. Gimana caranya? Diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, alimuhum adibuhum. Ajari anak-anak itu ilmu, ajari mereka adab, adab syar'i, adab Islam. Dengan ilmu dan adab itu akan jauh dari neraka. Nah, kalau kita disuruh menghindari dari neraka, ya berarti kita harus berilmu, beradab. Orang tua, ayah, ibu, ya, diri kalian bekali dengan ilmu dan adab, ilmu syar'i, adab syar'i. Setelah diri kalian, anak kalian, ya. Nah, ini sebagian orang tua malah kadang tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Dirinya juga enggak perhatian kepada ilmu, kepada adab. Ketika anaknya mulai tumbuh juga enggak diajari ilmu Islam, adab Islam, tidak. Semuanya mengarah ke duniawi dan duniawi saja. Padahal dia seorang muslim yang beriman dengan ayat ini pastinya, ya. Tapi kenapa? Kenapa tidak berusaha untuk betul-betul menjaga dari api neraka dengan cara itu? Atau mungkin belum tahu caranya? Kalau belum tahu caranya, ya silakan diketahui. Itu caranya. Belajar ilmu syar'i, adab syar'i. Sehingga dirinya belajar, anaknya diajari. Justru ketika anak mau belajar ilmu syar'i, mestinya dia senang. Dia bahagia. Dia bahkan mendukung apa yang dia punyai akan dia berikan untuk dukungan kepada anak-anak dalam rangka belajar ilmu syar'i. Ya. Dan dukungan orang tua kepada anak dalam hal ilmu syar'i ini luar biasa. Potensi menjadi potensi besar bagi anak untuk terus lanjut dalam talabul ilm. Ya, bagaimana ulama kita dulu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sekalipun ayahnya sudah tiada, dia terus didorong oleh siapa? Orang tuanya, yang ketika itu hanya ibunya. Hanya ibunya. Tapi terus mendorong dan mendukung untuk belajar ilmu syar'i. Jadilah siapa? Jadilah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang berilmu seperti itu. Ya, ini dukungan orang tua. Ya, buah daripada dukungan orang tua. Wa fi sahihain min hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam sahihain, sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-mar'atu ra'iyatun fi baytiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal-khanimu ra'in wa mas'ulun an mali sayyidihi. Atau bihadzal ma'na. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda yang artinya, kullukum ra'in. Masing-masing kalian itu ra'in. Ra'in kita terjemahkan sebagai orang yang punya tanggung jawab. Ya. Sebagai orang yang punya tanggung jawab. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing bertanggung jawab atas yang di bawah tanggung jawabnya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang imam, pimpinan negara, pimpinan kerajaan. Ya, ini ujungnya, ya. Ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Dia seorang yang bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang di bawah tanggung jawabnya, rakyatnya ini. Karena skupnya besar, ya, maka dia tetap akan dimintai tanggung jawabnya atas rakyatnya yang besar ini. War-rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Dan seorang lelaki, dalam hal ini seorang ayah, seorang suami, dia juga menjadi pemegang tanggung jawab dan akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang yang di bawah tanggung jawabnya. Dalam hal ini siapa? Ya istrinya, ya anak-anaknya. Pertama istrinya dulu, ya, sebelum dia punya anak. Setelah punya anak, dua-duanya tetap dalam tanggung jawab dia. Bagaimana dia kelak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal tentang yang di bawah tanggung jawabnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ya, kaitannya dengan seorang ayah, kata beliau alaihi wassalam, potongan hadisnya, hatta yas'al ar-rajul an ahli baiti. Ya. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ah hatta yas'al ar-rajul an ahli baiti. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah Azza wa Jalla akan menanyai tiap-tiap orang tentang tanggung jawab yang diembankan kepada dia. Hatta yas'al ar-rajul an ahli baiti. Sampai Allah nanti akan bertanya tentang seseorang atau bertanya kepada seseorang tentang keluarganya. Nah, jadi kita sebagai ayah ini, ya, kita yang sudah sebagai orang tua, punya anak-anak, kelak akan ditanyai, bagaimana kamu dengan anakmu, ya, kita ini. Anak kita banyak, ya satu-satu menjadi tanggung jawab kita. Nah, bagaimana kalau kita ternyata menjadi penghalang anak-anak kita ketika mau belajar agama? Di mana Nabi sudah mengatakan thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim.
Belajar ilmu itu kewajiban tiap muslim. Nah, ini si anak sudah mau belajar, orang tua menghalangi. Apa kira-kira nanti yang akan dia jawabkan kepada Allah Azza wa Jalla? Ya. Ingat, ini ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya. Jadi sungguh sangat kasihan justru kalau ada orang tua yang seperti itu. Nanti akan kesulitan di akhiratnya. Tanggung jawabnya dia akan sulit. Mestinya dia mendukung anaknya dalam bab ilmu agama, dalam hal ketakwaan, ketaatan. Kok malah jadi penghalang. Nah, dan tentunya di sini bukan hanya bab belajar saja. Tentunya pengamalan ya. Pengamalan, pendidikan terhadap anak-anak itu. Sekalipun ya sudah nggak belajar di pondok misalnya, ya tetap. Artinya tanggung jawab itu tetap ada. Bagaimana anaknya betul-betul punya bekal agama. Bagaimana anaknya betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha wa mas'ula an ra'iyatiha. Seorang perempuan, dalam ini seorang istri, seorang ibu, dia juga menjadi penanggung jawab, orang yang punya tanggung jawab di rumahnya. Yakni dia pertama tanggung jawab kepada suami. Di mana dia yang tinggal di rumah, suami pergi. Bagaimana kondisi rumah, keadaan rumah. Penjagaan terhadap rumah dalam arti semampu dia tentunya ya. Alhasil dia di rumah itu punya tanggung jawab kepada suami tentang rumah. Kemudian dia pun juga terhadap anak-anak bagaimana? Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dia juga punya tanggung jawab bagaimana tentang anak-anak dia. Dalam arti ya masing-masing dengan kadarnya. Tidak kemudian seorang ibu juga lepas ketika ada ayah, dia yang bertanggung jawab. Seolah-olah ibu tidak ada kewajiban terhadap anak dalam bab tanggung jawab. Nah, ini juga tidak sedemikian. Semuanya punya tanggung jawab terhadap anaknya. Baik ayah maupun ibu. Ya. Wa fi sahihaini aidan an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim Sahihain dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau juga bersabda, "Ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma lam yuhidha bi nushihi illa lam yajid raihatal jannah." Artinya bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, yang artinya tidaklah seseorang yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla suatu tanggung jawab, kemudian ia tidak lam yuhidha binushi. Ya, artinya dalam seperti riwayat yang lain, yakni lam yakum binushi, tidak melakukan kewajiban terhadap tanggung jawab itu dengan baik. Nus itu kan perbuatan baik, niat baik, ya, kata-kata yang baik. Dia nggak melakukan itu dalam mengemban tanggung jawab tersebut. Lam yakum binushih. Kalau dia tidak melakukannya, lam yajid raihatal jannah. Dia tidak akan mencium bau surga. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla.
Nah, ini artinya apa? Ancaman berat bagi siapa saja yang tidak melakukan tanggung jawabnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kaitannya dengan pembahasan kita. Terus bagaimana dengan orang tua ini? Kalau dia tidak betul-betul melakukan tanggung jawabnya terhadap anak-anak, maka dia pun terancam dengan ancaman berat ini. Tidak akan mencium bau surga. Nasallallahu salamah. Nah, kita sebagai orang tua harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati. Terutama ya di zaman kita sekarang ini, kita semua ya tahu dan paham ya bagaimana ternyata ujian-ujian bagi kita muslimin secara umum semakin berat. Pergaulan anak-anak ya. Ini berat sekali. Berat sekali. Apalagi sekarang dengan alat komunikasi yang canggih ini ya. Hawatif dzakiyah, smartphone. Ya, alat komunikasi yang pintar. Ya, pintar tapi kalau digunakan tidak benar jadi pintar keblinger kata orang Jawa. Ya. Jadi madarat. Akhirnya jadi madarat. Nah, ini sekarang orang tua harus betul-betul ya lebih berhati-hati karena ujiannya lebih berat. Ya. Adapun dia sudah berusaha sungguh-sungguh, ya semua nanti dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang menilai. Tapi sekarang ya lakukan. Lakukan tanggung jawab kita semua sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Wa fi sunan min hadithi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Dalam kitab Sunan dari hadis Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya. Wa jaa aidan min ghairi hadithi juga dari sahabat yang lain. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru au abna'akum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Muru abna'akum, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat li sab'in pada umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Dan pukullah anak-anak itu karena sholat ya. Misalnya tidak mau sholat, sulit. Ketika umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkan antara mereka dalam ranjang. Dalam bab tidur. Tempat tidur. Nah, di sini juga bagaimana Nabi SAW menyuruh orang tua untuk perhatian kepada bab sholat pada anak-anak mereka. Yaitu agar mulai memerintahkan dan mengajarkan kepada anak-anak untuk sholat saat umur 7 tahun. Ini yang disebut oleh ulama kita umur tamyiz ya. Umur tamyiz. Tamyiz itu ya belum balik tapi sudah mendekati balik. Di mana pada umur tamyiz sudah mulai ya pendahuluan untuk apa? Untuk masa balik. Termasuk dalam bab ibadah. Sehingga nanti balik itu sudah ibadah dengan benar. Nah, maka di sini ketika umur 7 tahun. Nabi perintahkan untuk anak-anak itu diperintahkan untuk sholat.
Ya. Nah, di sini kata ulama juga, kalau itu perintah untuk sholat, artinya juga harus diajari tata cara sholat. Ya, terkandung makna begitu, ya kan? Nggak mungkin diperintahkan sholat tanpa diajari. Maka di sini, kalau begitu mengandung perintah untuk diajari tata cara sholat. Ya, toharohnya juga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Yani sehingga nanti sholatnya benar. Rukunnya, syaratnya, wajib-wajibnya dilakukan. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Jadi pukul mereka. Nah, pukul di sini bukan pukul untuk menyakiti, menyiksa. Bukan ya. Nabi enggak akan merintahkan seperti itu. Tapi pukulan didikan saja, ta'dib, pendidikan. Ya, sehingga mereka itu ya punya rasa tanggung jawab untuk ibadah yang lebih menyadari. Ini enggak main-main bab salat ya. Enggak main-main begitu. Sehingga anak-anak serius untuk melakukan salat ya, karena kita tahu bahwa salat ini adalah menjadi amud, tiangnya agama. Wa amuduha as-shalah. Tiangnya Islam itu ya salat. Rukun Islam di antara rukun-rukun Islam ya salat. Maka dari itu umur 10 tahun kalau masih sulit ya, enggak cukup dengan ucapan ya, perlu diberi pukulan pendidikan supaya mereka mau mengerjakan salat. Karena Nabi juga mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufur tarkus shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka, dengan kekafiran, itu salat, meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, dia kafir. Nah, berat. Jadi jangan sampai nanti umur balik, anak-anak masih santai-santai nggak mau salat. Ya. Sholat, kata orang, bolong-bolong. Santai saja cerita juga. Ya, kadang sholat, kadang tidak. Masih bolong-bolong. Loh, kok kayak enteng sekali ngomong bab ini ya. Ini urusan berat, urusan besar. Satu kali nggak sholat saja, apa nggak takut dengan hadis tadi? Man tarakaha faqad kafar. Orang yang meninggalkannya, dia kafir. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Jadi, sangat disayangkan kalau ada yang meremehkan atau orang tua meremehkan dalam bab didikan, pendidikan kepada anak-anaknya dalam bab ini. Ya. Kalau dalam bab lain misalnya, wah, urusan kegiatan sekolah, wah, tegasnya. Ya. Giliran bab sholat, sekedarnya. Atau bahkan tidak perhatian. Nah, ini sangat disayangkan. Ini bukan cerminan seorang orang tua muslim yang bertanggung jawab. Gimana kelak nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayatnya juga, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Bersabar padanya. Kami enggak minta kepadamu rizki. Bahkan kami yang memberi kepada kamu rizki. Ya. Nah. Ini sejak nabi-nabi terdahulu juga seperti itu. Sholat itu dari dulu ada. Di umat Islam jelas ada. Para orang tua diperintahkan untuk mengajari anaknya sholat. Dari dulu. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Ya. Nah, jadi jangan
meremehkan, menggampangkan bab salat. Jangan sampai seperti yang Allah firmankan ya. Jadi kaum yang meremehkan salat. Ya. Dalam surat Maryam disebutkan apa? Juga fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ya. Artinya bahwa kelak ya, kelak akan datang apa? Khalafa min ba'di mukhalfun, mengganti mereka itu suatu generasi. Suatu kaum, suatu generasi. Yang generasi itu adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, mengikuti syahwat. Subhanallah. Ternyata di masa ini banyak yang seperti itu. Seperti yang Allah firmankan. Sadaqallah. Sungguh benar apa yang Allah firmankan. Ya. Adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Banyak sekali menyia-nyiakan salat. Tidak salat sama sekali, padahal mengatakan saya muslim. Atau salatnya tadi bolong-bolong, kadang salat wajib, kadang tidak. Kalau sempat ya salat, kalau tidak ya enggak. Ya. Adha'us shalah, atau waktunya diremehkan. Salat asar ya santai aja, nanti menjelang maghrib baru salat asar. Salat subuh ya santai saja, nanti bangunnya kapan? Bangun jam 7 ya baru salat subuh. Ya. Dan seterusnya. Meremehkan bab waktu. Ini adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Sungguh benar. Ini menjadi gandengannya. Salatnya tidak diperhatikan, hawa nafsunya diikuti. Apa maunya hawa nafsu diikuti? Maksiat ini, maksiat itu. Menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur, diikuti. Tapi ingat mereka yang seperti ini, apa jadinya nanti? Fasawfa yalqawna ghayya. Kelak akan mendapati, akan menemui ghayya. Yani intinya kecelakaan ya. Sebagian dalam tafsir menyatakan itu suatu lembah di Jahannam. Ya. Ala kulli hal, intinya ini adalah ancaman bagi mereka yang sifatnya seperti itu. Menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Nah, bagaimana generasi anak-anak kita? Bagaimana nanti? Apakah akan menjadi kaum yang seperti itu? Apa kita ridha? Ya tentu tidak. Karenanya harus dididik, diajari, dibiasakan dalam urusan salat ini. Wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkan tempat-tempat tidur mereka, ya, laki-laki, perempuan, ya, masing-masing ada tempat tidurnya dan masing-masing ya artinya mereka tidak bercampur. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahrisu kullal hirs ala tarbiyatil abna tarbiyatan islamiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk mendidik anak-anak itu dengan didikan Islam. Pendidikan Islam. Kita muslimin, mau pakai apa lagi pendidikan kita? Masa muslimin mau pendidikan barat? Muslimin dengan pendidikan Nasrani barat. Loh, gimana sih? Ya, mau jadi apa nanti? Mestinya kan muslimin dengan pendidikan Islam. Begitu. Ya. Dan itulah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau Nabiul Islam. Nabi Islam mendidik umatnya untuk Islam. Dengan didikan Islam. Semuanya, yang tua, yang muda, yang anak-anak.
didikan Islam. Ya. Sebagian fobi dengan seperti itu, didikan Islam, pendidikan Islam. Ya, fobinya sekali lagi nanti terbentur urusan duniawi. Subhanallah. Ya. Tidak. Jalan rezeki itu banyak. Banyak sekali jalan rezeki. Ya, nyatanya para nabi kerja apa tidak? Para nabi makan apa tidak? Itu kan sederhana saja kita menilai itu. Nabi ujungnya orang-orang dalam berislam itu para nabi. Ya, mereka mati kelaparan. Ya. Kana Zakaria najjara. Nabi Zakaria tukang kayu. Wa kana Daud ya'kulu min 'amali yadihi. Nabiullah Daud makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita tahu bagaimana dalam sejarah beliau berdagang, ya kan? Beliau berdagang, mendapat hasil. Nah, jadi jangan ada fobi. Wah, kalau pendidikan Islam nanti gimana nasib masa depannya? Loh, masa depan mana ini? Masa depan akhirat apa masa depan dunia? Itu bukan masa depan, masa tanggung itu. Ya, sebelum mati. Ya. Kalau masa depan itu di dunia sudah kita sebut tadi. Percaya dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Ya. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari mana ia tidak duga-duga. Jadi bismillah, kita muslim, kita bersyukur dengan Islam kita dan kita akan sungguh-sungguh biiznillah bitaufikillah dengan Islam kita. Begitu. Nabi kita mengajari untuk mendidik dengan tarbiyah Islamiyah. Contoh di sini dalam riwayat Abi Hurairah di Sahihain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a al-Hasan tanawala tamrah. Nabi melihat Al-Hasan mengambil sebutir kurma. Fa'adkhalaha fi fihi. Lalu dia masukkan kurma itu ke mulutnya, dimakan oleh Al-Hasan. Al-Hasan itu siapa? Ini kok pendidikan anak gimana? Iya, Al-Hasan itu kan cucu Nabi. Ya masih anak beliau kan. Putra Ali bin Abi Thalib. Dari istri beliau, putri Nabi Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan memungut sebutir kurma lalu dimakan. Kurma jatuh, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kih. Artinya apa? Ini ungkapan zajar ya. Ungkapan ya kalau terjemahan kita ya mudahnya lepeh, keluarkan. Begitu. Nabi minta untuk apa lepeh kembali, dikeluarkan. Ya. Wa adkhala isbi'ahu fi fiyil Hasan wa akhrajaha. Beliau masukkan jarinya ke mulut Al-Hasan bin Ali, kemudian dikeluarkan kurma itu. Kenapa? Ya tadi. Ini pendidikan Islam, terutama dari sisi beliau sebagai keluarga, ini kan keluarga Nabi, ya kan? Al-Hasan termasuk dari keluarga Nabi yang tidak boleh makan dari sedekah. Dikhawatirkan itu sedekah. Enggak boleh dalam Islam ya dari keluarga Nabi memakan dari sedekah. Belajar ini belajar. Padahal Al-Hasan masih kecil. Al-Hasan masih kecil. Artinya secara hukum syar'i beliau belum terkena taklif, beban hukum syar'i. Tapi oleh Nabi diajari, ini pendidikan. Ya, keluarga Nabi enggak boleh makan dari sedekah. Keluarkan. Ya. Jangan sampai melakukan yang haram. Nah, ini pendidikan ya. Sejak kecil dibiasakan untuk berhati-hati dari yang haram, untuk makan yang halal. Begitu.
Ini yang namanya tarbiyah Islamiyah. Salah satu darinya. Wahakadha rawahu Imam Ahmad. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Al-Hasan bin Ali. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'ahu akhadha tamratan min as-sadaqah. Bahwa Nabi melihatnya, yakni Al-Hasan mengambil kurma dari sedekah. Sedekah itu yang tadi kita katakan bahwa keluarga Nabi tidak boleh makan dari sedekah. Nabi katakan akhsha an takuna minas sedekah. Saya khawatir ini kurma dari kurma-kurma sedekah. Keluarga Nabi tidak boleh makan darinya. Ya. Contoh yang lain bagaimana pendidikan Nabi, pendidikan Islami. Wa fi sahihain dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Amr atau Umar bin Abi Salimah ya'kulu wa tatishu yaduhu fi as-sahfah. Fi as-sahfah. Jadi Nabi SAW melihat, ya ini sahabat masih kecil ya, Umar bin Salim, Abi Salimah. Dia makan, tangannya itu tatishu fis safhah. Fis sahfah. Apa? Fi sahfah. Yani di piringnya, di nampannya. Tangannya kesana kemari dalam arti ya tidak beraturan ya. Adabnya kan apa? Ya makan dari yang dekat. Ya. Tidak kesana kemari tangannya. Tapi ini anak kecil. Ya dimaklumi. Anak kecil. Namun tidak kemudian dibiarkan. Tapi diajari, dididik. Apa kata Rasulullah SAW kepada anak kecil itu? Ya gulam. Samillah. Wa kul biyaminik. Wa kul mimma yalik. Wahai anak. Samillah. Baca basmalah dulu. Wa kul biyaminik. Makannya pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik. Lalu makan yang terdekat dengan kamu. Nah, pendidikan Islam. Sejak kecil diajari adab. Bagaimana beradab. Bagaimana tata cara makan. Aturan Islam dalam makan. Ini salah satunya. Baca basmalah. Ya. Pakai tangan kanan. Dan makan dari yang terdekat. Indah sekali. Indah aturan Islamnya, indah pendidikannya. Begitu Rasulullah SAW mengajari. Orang tua harus perhatian. Orang tua. Perhatian kepada anak-anaknya dalam pendidikan. Adab-adab. Tadi, misal dalam bab halal haram. Ya, makan dari sedekah. Ini dalam bab adab-adab. Ya, tentunya juga ada hukum kaitannya sama halal dan haram. Tapi lebih dominan tadi sisi adab. Warawat Tirmidzi fi jami'ihi 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Contoh yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, kitab Sunan Tirmidzi dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih kecil juga. Ya, Abdullah bin Abbas. Ya, sepupu Nabi. Namun secara umur masih kecil. Dia adalah putra Al-Abbas, paman Rasulullah. Ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajari kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah Azza wa Jal, Allah akan menjagamu.
yakni ya dijaga itu. Hukum-hukum Allah itu jangan dilanggar. Niscaya Allah akan menjaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Mohon kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, ya, minta perlindungan, ista'in billah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara baqiyatul hadits. Baik. Nah, ini luar biasa, ya. Ini di satu sisi tadi kita ambil sisi pendidikan Nabi. Nabi mendidik anak-anak. Ya, perhatian dengan anak-anak. Tidak, Nabi itu hanya ceramahnya sama orang-orang dewasa. Ceramah saja di masjid, tidak. Nabi mengajari kapan waktu. Ya di masjid, ya di luar masjid, ya sambil berjalan, ya sambil duduk, ya kesempatan ini, kesempatan itu. Bukan hanya kepada orang tua, tapi kepada anak-anak juga. Bukan hanya kepada orang tua, tapi juga kepada anak-anak. Abdullah bin Abbas masih kecil. Dan di mana Nabi mengajari ini? Tidak di bangku sekolah. Ya. Artinya tadi, kapan memungkinkan dimasukkan nilai-nilai Islam. Nabi mengajari Ibnu Abbas ini ketika Ibnu Abbas membonceng beliau. Di belakang beliau. Membonceng naik himar, naik kendaraan beliau. Sambil di situ Nabi memberikan didikan ini. Apa isi didikannya? Isi didikannya adalah dasar-dasar akidah. Penting sekali. Landasan-landasan akidah yang sangat penting. Ditanamkan sejak anak-anak. Bukan hanya akidah, ini juga agama secara umum. Karena ini pesan beliau, jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Jaga Allah, engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Artinya tadi, menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hududullah dijaga. Tidak dilanggar. Nah, ini kan dasar beragama secara umum. Dengan diberi apa? Motivasi. Barangkali, ya apalagi dunia anak-anak ya. Kalau sekedar perintah-perintah saja kurang mengena. Makanya di sini ada mau'izah, ada motivasi. Kalau kamu jaga hukum Allah, ya Allah akan menjaga kamu. Nah, timbul semangat, timbul harapan. Nah, ini penting dalam pendidikan juga. Tidak, pendidikan itu sekedar perintah saja, ya mungkin sesekali ada begitu. Namun hal yang bagus juga ini, ada motivasi. Ini istilahnya apa? Targhib. Ya, makanya ulama sampai menulis kitab At-Targhib wa Tarhib. Itu dari Nabi. Metode pendidikan. Targhib wa Tarhib. Ada motivasi dengan memberikan harapan-harapan, pahala-pahala. Ada tarhib, ada yang sifatnya itu menakut-nakuti. Bila melanggar, akibatnya akan begini dan begitu. Targhib wa Tarhib. Nah, ini salah satunya. Kalau kamu jaga, ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kamu. Kamu akan mendapati Allah di hadapan kamu. Ya, artinya dengan itu selalu dia insyaallah akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan meminta kepada Allah, Allah akan memberi dan seterusnya. Karenanya di sini kalau kamu minta kepada Allah. Ini pendidikan akidah yang sangat penting sejak dini. Sehingga kalau itu tertanam pada anak, kapanpun, dimanapun dia membutuhkan sesuatu, dunianya, akhiratnya, ya mintanya kepada Allah. Ya, mintanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi bergantungnya kepada siapa? Kepada Allah. Ini penting sekali. Membuat dan mendidik
ketergantungan seseorang kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau orang yang nggak terdidik seperti ini, seringkali ada yang ketergantungannya kepada makhluk, kepada manusia. Ya. Apa-apa dipasrahkan, dipercayakan, diharapkan dari orang. Apalagi sudah terkait dengan orang tertentu. Kalau tidak, dia sudah seolah-olah sudah lemas. Nggak punya daya. Nggak bisa seperti itu seorang muslim. Justru bagaimana ketergantungan itu selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Nabi didik seperti itu. Sejak kecil. Kalau ini merasuk pada jiwa seorang anak, ya betul-betul menancap. Hidup dimanapun dia sudah. Nggak ada kekhawatiran. Sampai hidup di tengah hutan sendiri juga nggak ada kekhawatiran. Kalau sudah punya pondasi ini. Ya, apa-apa sudah pasrah kepada Allah, minta kepada Allah. Dan Allah akan mencukupi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Ya. Berikutnya ditekankan Nabi oleh Nabi, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta isti'anah, ya kan? Isti'anah itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta kepada Allah. Lebih khusus pertolongan. Biasanya kan orang begitu ya. Kadang-kadang ingatnya itu saat kesulitan. Baru cari bantuan pertolongan ya saat itu. Ya. Kepada siapa? Seorang muslim ya kepada Allah. Harus kepada Allah. Tapi disayangkan sebagian orang lari kemana? Ke dukun, paranormal, ya, dan yang sejenisnya. Nah ini menjadi fenomena ya di tengah masyarakatnya. Ada kesulitan apa sudah pikirannya itu langsung ke kata orang ya, orang pinter. Ya, pintar perdukunan, bukan pintar agama. Ya. Paranormal, dukun dan sejenisnya. Motor hilang gimana? Ayo cari. Bukan ke masjid istighfar, taubat kepada Allah, ya Allah, tolong. Ya. Saya kehilangan motor. Ya. Mohon diberi kemudahan untuk ketemu misalnya. Bukan ke masjid, tadarruk kepada Allah, taubat, istighfar, sujud, rukuk. Tapi repot nyari alamat seorang dukun, paranormal dan sejenisnya. Ada kesulitan apa? Begitu juga. Ya. Atau datang ke kuburannya dikeramatkan. Ya, mau ujian, mau ngelamar kerja. Takut nggak diterima, perginya ke kuburan. Loh, gimana ini? Muslim kamu? Atau bukan? Ya. Ini Nabi katakan, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta pertolongan, minta kepada Allah. Nah, Nabi didik Abdullah bin Abbas sejak kecil dasar akidah. Yaitu selalu minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kalau ini tertanam tadi, tertancap sampai dewasa, sampai tua, insya Allah ada kesulitan apapun, kembalinya kepada Allah. Tidak kembali kepada para dukun itu. Akidahnya terjaga, imannya terjaga. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam kondisi kita tahu, mayoritas kesyirikan terjadi dalam bab apa? Terjadi dalam bab doa kepada selain Allah. Ini. Ya. Mayoritas kesyirikan ini di sini. Doa kepada selain Allah. Nah, kalau ini sudah tertangani, oh dia selamat dari ancaman kesyirikan itu yang dikhawatirkan. Karena akan selalu doa kepada Allah. Dan akan anti dengan doa dan permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana pendidikan. Nah, orang tua
Sekarang bagaimana orang tua ini? Kita sedang berbicara atau membahas bagaimana pendidikan orang tua. Nah, kalau Nabi seperti itu kepada anak-anak, bagaimana ayo kita sebagai bapak, sebagai ibu menanamkan prinsip-prinsip akidah seperti itu pada anak-anak. Anak-anak kita, anak-anak didik kita, bahkan manusia seluruhnya. Sehingga menjadi orang-orang yang bertauhid, yang kokoh di dalam akidah dan iman. Baik, mungkin sementara sesi pertama ini kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada sesi keduanya. Ba'dal maghrib. Bismillah. Subhanakallahumma